Saudara Shalom, puji nama Tuhan dari tempat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya mengucapkan selamat pagi Shalom, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Boleh mungkin melalui live chat Bapak Ibu Saudara saling menyapa, boleh berkata diketikkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari pagi hari ini bersama-sama sebelum kita mengawali hari yang baru Bapak Ibu Saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bawa diri kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Satu hari yang baru boleh kami jalani kembali Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Di waktu-waktu yang ada ini Tuhan, bahwa kami terus mengalami Engkau. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, kami selalu terkoneksi dengan hadirat-Mu, membawa kami mengalami Tuhan lebih lagi. Ucapan syukur yang kami bawa Tuhan, melebihi segala-galanya. Melalui penyembahan kami pagi hari ini, kami rindu hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Melalui penyembahan kami pagi hari ini, kami membawa hati kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih atas semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu Bapa. Mari menyembah. Mari pagi hari ini angkat mazmur sembah-Mu Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini bermazmur berterima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, menyembah, kami bawa hati kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Naikkan ucapan syukur-Mu lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mari bermazmur lebih lagi di hadapan Tuhan. Mengawali hari yang baru dengan mengucap syukur. Sebab Dia baik, Dia sangat baik bagi hidup kita. Haleluya. Angkat suara-Mu, sembah Tuhan. Syukur yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Syukur yang kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Atas segala-galanya yang Tuhan buat, yang Tuhan beri, yang Tuhan curahkan. Ya ralaba syaralaba ralaba 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 ralaba. Terima kasih. Ya ralaba syaralaba ralaba 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 ralaba. Mari beberapa saat mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Beberapa saat berdoa berbahasa roh sembah Dia. Kipakaya haya ralaba 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 ralaba. Syarararararalama syararalama kararabo. Haleluya. Yaralama syaranama yaranamo. Haleluya. Dari hati yang terdalam kami berkata bahwa Engkau sangat baik dalam hidup kami. Dari kehidupan yang apa adanya ini, kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami membawa hati kami. Kami mengucap syukur untuk segala yang Tuhan buat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memandang wajah
saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari sekali lagi memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat dengan Tuhan, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku.
wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Nikmati kasih-Nya Tuhan pagi hari. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Angkat wajah-Mu, berkatalah, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu padamu, Bapakku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapakku bersyukur. Oh, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Dari tempat dimanapun engkau berada pagi hari ini, mari angkat sembah-Mu lebih lagi. Dengan bersyukur, dengan bersyukur, nyanyikan mazmur-Mu. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Sembah Dia, Yesus. Sembah Dia, Abba Bapa. Kami puji, kami sembah. Di atas segala-galanya Tuhan, Engkau yang terutama Bapa. Engkau yang kami sembah. Terimalah sembah hormat kami. Haleluya. Ya ralaba 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 ralaba. Shena na 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 mo. Haleluya. Ya na na ne shena na mo. Ya na na masyadu. Ya na 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 mo. Mari lebih kuat lagi sembah Dia, bermazmur menyembah Dia. Syaralaba ralaba 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 ralaba. Syakaparalaba ralaba 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 ralaba. Oh, Dia lama syaralaba ralaba ralaba ralaba. Syakaparalaba karalaba ralaba 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 ralaba. Syaralaba karalaba syadena mo. Hipiana nama syena nama ralabo. Syena nama ralabo syana nama.
bermazmur menyembah Engkau Tuhan. Sekalipun hari-hari ini mungkin hari yang kami jalani itu hari-hari yang berat Bapa. Kondisi perekonomian tidak semakin baik. Masa-masa resesi sedang ada di depan kami Bapa. Tapi kami percaya ketika kami melekatkan diri, ketika kami intim dengan Engkau, kami pribadi-pribadi yang tidak tergoyahkan. Karena kerajaan Allah yang kami hidupi itu adalah kerajaan yang kekal, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kebebasan. Tuhan, sorak-sorai bagi Engkau Bapa. Oh, dialah masyarakat. Setiap kami yang terikat pagi hari ini dilepaskan Tuhan. Setiap kami yang terbelenggu pagi hari ini dibebaskan. Kami memiliki keleluasaan untuk menyembah Engkau. Kami memiliki kebebasan untuk bermazmur, memuji, menyembah Engkau. Hipayara nama syerana baranamu, hiara nama yara nama shanalamu, hiara nama syerana. Oh, hiara masyara. Kami sembah, kami sembah. Di halaman ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari angkat wajahmu saudara. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah, ku sembah.
Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sungguh-sungguh adalah Allah. Kami menyembah Allah yang benar. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami menyembah Allah yang benar Tuhan, hidup kami dijaga oleh Allah yang benar. Hidup kami dipelihara oleh Allah yang benar. Kami mengucap syukur Tuhan, meskipun pada hari libur ini kami masih boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih beribadah Tuhan, beribadah kepada Allah yang benar. Kami sungguh menikmati puji-pujian. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu, biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang mengikuti secara online, kita buka bersama-sama di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Nah ini beberapa waktu yang lalu Ibu Gembala sampaikan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa. Kenapa? Lawan kita iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah coba Bapak Ibu lihat 1 Petrus 5 ayat ke-8, di sana dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kita diminta oleh pemimpin di tempat ini, oleh pemimpin kita untuk kita sungguh-sungguh berjaga-jaga dan kita sungguh-sungguh berdoa. Kenapa? Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam. Nah, apalagi dikatakan kemarin kita ini sudah masuk yang namanya akhir zaman. Artinya apa? Iblis bekerja lebih keras lagi dari biasanya. Bekerja lebih luar biasa lagi untuk menjatuhkan setiap orang-orang yang percaya. Nah, kita melihat Bapak Ibu bahwa iblis ini seperti singa yang berjalan dan mengaum-ngaum dan siap menerkam kita. Nah tapi tahukah Bapak Ibu, kalau kita baca dalam perikop ini, kita baca di ayat sebelumnya, ternyata iblis punya jalan masuk kepada setiap orang percaya. Untuk menerkam orang percaya, iblis punya jalan masuknya. Nah coba lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, di sana dikatakan begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah kita sering sekali gak notice bahwa ayat ini ternyata berdiri bersebelahan, ya, berdiri setelah tentang iblis yang mengaum-ngaum seperti singa, itu sebelumnya ada ayat ini. Artinya apa? Ini ada hubungannya, ini saling berhubungan. Nah Rasul Petrus ingin mengingatkan kita bahwa iblis punya jalan masuk. Nah jalan masuk iblis apa? Ternyata ayat 7 kita sama-sama mengetahui bahwa iblis masuk lewat kekhawatiran. Makanya di situ ada perintah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dan kenapa kalau kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita, maka kekhawatiran ketika kita memikirkan kekhawatiran kita tidak kita serahkan kepada Tuhan, maka keadaan kita sedang dalam bahaya. Ini yang dimaksud dari ayat ini. Jadi kita harus sama-sama mengerti tuntunan dari Ibu Gembala, Bapak Gembala, bahwa iblis itu sedang berusaha menjatuhkan kita. Dan masuk lewat apa? Masuk lewat kekhawatiran. Nah Bapak Ibu kita tahu bersama keadaan gak semakin baik ya. Ekonomi semakin sulit, di mana-mana banyak demo, ya ketidakpuasan terhadap pemerintah. Belum lagi cuaca ekstrim yang terjadi, ya belum lagi di jalan orang begitu ugal-ugalan. Kita sudah benar-benar kita sudah mengikuti peraturan dengan benar-benar, tapi orang lain bisa begitu ugal-ugalan kalau menyetir, kalau berkendara di jalan. Itu semua membuat kita khawatir, ya, khawatir akan hari depan, khawatir di jalan, khawatir akan ekonomi keluarga, khawatir akan hari esok, khawatir akan anak-anak kita. Nah, di balik semua kekhawatiran itu, ternyata itu celah untuk iblis masuk untuk menerkam kita. Jadi mari Bapak Ibu,
Hati-hati dengan kekhawatiran kita. Saya pernah sampaikan firman ini beberapa tahun yang lalu di ibadah pemulihan Pondok Daud. Saya cuma mau ingatkan Bapak Ibu, ya. Iblis sedang berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dan dari mana iblis masuk? Lewat kekhawatiran. Ya, lewat kekhawatiran orang bisa menjauh dari Tuhan. Lewat kekhawatiran orang bisa mencari alternatifnya sendiri. Lewat kekhawatiran orang bisa mulai mengalihkan pengharapannya kepada orang-orang lain, kepada hal-hal yang lain. Lewat kekhawatiran orang bisa cenderung menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Lewat kekhawatiran orang bisa berubah Bapak Ibu. Lewat kekhawatiran orang bisa tinggalkan Tuhan. Lewat kekhawatiran orang bisa tinggalkan komunitas. Lewat kekhawatiran orang bisa tinggalkan gereja. Jadi hati-hati dengan yang namanya kekhawatiran. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Ayat 9 Bapak Ibu ya. 1 Petrus 5 ayat 9 di sana dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi kekhawatiran di mana iblis bisa masuk menerkam kita itu harus dilawan. Dilawan dengan apa? Dengan iman yang teguh. Maka hari ini Bapak Ibu sama-sama kita menerima pesan Tuhan, menerima pesan firman Tuhan. Mari kita memperteguh iman kita. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat ibadah. Pemimpin di sini sampaikan berdoa, berjaga-jaga. Selain kita berdoa, kita berjaga-jaga. Kita sungguh-sungguh belajar firman, mengerti tuntunan. Banyak-banyak diri untuk dengar firman Tuhan. Supaya kehidupan kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga iman kita bukan tambah lemah, iman kita tambah teguh. Kalau kita lihat kekhawatiran kita fokus sama keadaan di sekitar kita, maka iman kita akan semakin lemah. Tapi kalau kita fokus pada firman, pada perkataan Tuhan, pada tuntunan Tuhan, maka iman kita akan semakin teguh. Tidak ada cara lain, kekhawatiran harus dilawan dengan iman yang teguh. Mari Bapak Ibu, dimanapun kau berada, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita punya Allah yang benar. Kita punya Allah yang besar. Yang siap menolong kita dalam keadaan apapun. Tidak ada lain yang bisa kita andalkan selain pada Tuhan sendiri yang harus kita andalkan. Ya, jangan buka celah dengan kekhawatiran-kekhawatiran kita untuk iblis menerkam kita, Bapak Ibu ya. Tapi perkuat iman kita kepada Tuhan. Iman kita semakin teguh kepada Tuhan. Maka kita aman dari cengkeraman iblis, Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, berikan saya iman yang teguh, berikan aku iman yang teguh. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku bersama. Kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji mari memperteguh iman kita di hadapan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Perteguh iman kita kepada Tuhan. Percaya kita kepada Tuhan. Imanku bersemakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku terima sekarang. Sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah dengar tuntunan Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kami memperteguh iman kami Tuhan di dalam Tuhan, supaya kami tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, dikuasai kekhawatiran. Karena itu celah untuk iblis masuk dan menjatuhkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami punya iman yang teguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu
Tuhan, yang hari ini memulai perjalanan mereka dimanapun mereka berada, memulai liburan mereka Tuhan, menyertai setiap anak-anak Tuhan kemanapun mereka pergi. Tuhan jaga lindungi mereka, kemanapun mereka pergi dan naik apapun mereka, kemana mereka pergi Tuhan, Tuhan jaga. Baik di laut, di udara, di darat Tuhan jaga secara luar biasa. Kami percaya Tuhan selama kami pergi Tuhan juga memperkuat iman kami. Kami tidak jatuh dalam dosa, kami tidak kompromi terhadap dosa apapun Tuhan. Terima kasih, kami juga bersepakat Tuhan berdoa untuk pemimpin kami di tempat ini. Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala kami, berikan pada hamba-Mu ini kekuatan, kesehatan, perlindungan juga dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan oleh hamba-Mu dan keluarganya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Bahkan seluruh pekerja GBC juga Tuhan berkati secara luar biasa. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Tuhan, kuat kuasa daripada Roh Kudus, penyertaan daripada Allah, menyertai kita, menuntun kita, memberikan kita kekuatan. Diberkatilah kiranya usahamu, diberkatilah kiranya pekerjaanmu, diberkatilah kiranya studimu, diberkatilah kiranya keluargamu, diberkatilah kiranya kesehatanmu. Apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan terimalah berkat Tuhan ini mulai dari hari ini sampai nanti Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan mulia. Dan engkau yang percaya telah menerima berkat Tuhan ini, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.